Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji Allah, memohon ampunan, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Barang siapa yang Allah taala berikan kepadanya hidayah, maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun yang dapat memberikan kepadanya hidayah. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada Rabb yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang besar yang Allah taala berikan dan banyak dilupakan oleh manusia adalah nikmat keamanan. Nikmat aman yang dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita semua untuk dapat beribadah kepada Allah. Dengan nikmat keamanan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk belajar ilmu. Dengan nikmat keamanan Allah Subhanahu wa taala mudahkan orang untuk keluar rumah mencari maisha, untuk mengerjakan dan memenuhi hajat dalam kehidupannya. Nikmat keamanan merupakan nikmat yang besar, nikmat yang sangat diidamkan, nikmat yang sangat didambakan oleh banyak tempat, oleh banyak daerah, oleh banyak negara yang pada hari ini dipenuhi dengan konflik, peperangan, senjata dibawa keluar dengan bebas, bom meledak di mana-mana. Maka nikmat aman merupakan nikmat yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Dalam surah Quraisy, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka hendaklah kalian menyembah Rabb pemilik rumah ini, yaitu pemilik Ka'bah yang mulia. Siapa lagi bukan Allah Subhanahu wa taala? Alladzi at'amahum min ju', yang mana orang ini yaitu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian makanan dan dengannya menghilangkan lapar yang ada pada diri kalian, menghilangkan kelaparan bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kalian makanan sehingga menjadikan kalian tidak kelaparan.
Dan Allah Subhanahu wa taala Rabb hadzal bait, Dialah pula yang memberikan kepada kalian nikmat berupa keamanan, sehingga mereka terselamatkan dari rasa takut. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita dua nikmat yang besar. Pertama adalah nikmat yang Allah Ta'ala berikan berupa makanan, yang mana dengan makanan tersebut menghilangkan kelaparan, memberikan kekuatan, memberikan tenaga, hilang rasa lapar, sehingga seorang bisa beraktivitas menjalankan kesehariannya. Kemudian nikmat yang kedua adalah nikmat rasa aman yang Allah Ta'ala berikan, sehingga selamatlah seorang dari rasa takut, rasa cemas, rasa was-was. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat berupa rasa aman kepada mereka. Dua nikmat ini adalah nikmat yang agung, nikmat yang besar. Akan tetapi kata para salaf, betapa banyak manusia yang lalai atas dua nikmat yang agung ini. Qala ba'du salaf rahimahullah, nikmatani madhulatani, al-amnu wal-afiyah. Ada dua kenikmatan yang banyak tidak diketahui, tidak disadari oleh manusia. Banyak manusia yang bodoh terhadap dua nikmat ini, sehingga mereka tidak mensyukurinya. Dikarenakan kebodohan yang ada pada dirinya, dikarenakan kejahilannya, jauhnya dia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah nikmat keamanan, sehingga mereka tidak mensyukuri nikmat aman yang telah Allah Ta'ala berikan. Kemudian yang kedua adalah nikmat al-afiyah, nikmat berupa kesehatan. Dua nikmat ini kata para ulama, banyak sekali dari manusia yang jahil terhadapnya, yang bodoh, yang mereka tidak mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mempelajari agama Allah, sehingga mereka lalai terhadap dua nikmat dan nikmat-nikmat Allah yang sangat besar ini, yaitu nikmat aman dan nikmat kesehatan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita semuanya, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian mensyukuri nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan aku tambah nikmat yang aku berikan kepada kalian tersebut. Namun apabila kalian mengingkari nikmatku, kata Allah, apabila kalian mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya azab Allah Subhanahu wa taala teramat sangat besar. Jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, min a'zami ni'ami 'alal 'abdi nikmatul huda wa nikmatul afiyah wa nikmatul amni. Fa idza istama'at lil 'abdi faqad jumi'at lahu ni'amud dunya. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yang paling besar adalah yang pertama nikmatul huda, nikmat hidayah. Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada yang Dia kehendaki, maka ini merupakan nikmat yang besar, nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nikmatul afiyah, nikmat berupa kesehatan. Apalah artinya harta? Apabila orang yang memiliki harta tersebut tidak dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalah artinya jabatannya apabila pada masa tersebut
dia senantiasa merasakan sakit yang tidak ada hentinya. Apalah artinya popularitas apabila kesehatannya tidak diberikan, tidak ada pada dirinya kesehatan tersebut. Ini adalah nikmat yang kedua, nikmat yang besar, yaitu nikmat afiah, nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah nikmatul aman, yaitu nikmat rasa aman yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nikmat yang agung, nikmat yang besar, nikmat yang harusnya benar-benar kita jaga dan kita syukuri nikmat tersebut. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah melanjutkan, fa idza istama'at lil 'abdi, apabila ketiga nikmat ini telah ada pada diri seorang hamba, faqad jumi'at lahu ni'am dunia, maka telah terkumpullah pada orang tersebut kenikmatan-kenikmatan dunia. Tiga nikmat ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidayah, nikmat kesehatan, dan nikmat perasaan. Apabila nikmat-nikmat ini ada pada diri seseorang, maka sungguh nikmat dunia telah ada pada dirinya. Namun kembali, ternyata banyak sekali dari manusia yang tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qalilum ma tashkurun. Sedikit sekali di antara manusia ini yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ancaman yang teramat sangat tegas, teramat sangat berat bagi orang-orang yang mereka tidak mau mensyukuri nikmat Allah, di antara nikmat keamanan ini. Allah telah memberikan ancaman bagi mereka apabila mereka tidak mau menjaga nikmat aman yang telah Allah Ta'ala berikan. Dalam Surah An-Nahl ayat 112, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah Subhanahu wa taala telah berikan permisalan, yaitu suatu negeri, suatu kampung, kanat aminatan mutmainnatan, yang mana kampung tersebut, daerah tersebut, negeri tersebut dahulu adalah negeri yang aman, negeri yang mutmainnah, yang diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, negeri yang aman, yang tentram, yang tenang, yang damai. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, yang rezekinya Allah Subhanahu wa taala berikan dengan rezeki yang banyak dari segala tempatnya, dari segala arahnya. Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki bagi negeri tersebut. Fakafarat bi an'amillah, namun ternyata penduduknya mereka mengingkari nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Mereka tidak mau bersyukur atas nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan. Allah berikan nikmat aman, dia buat kekacauan. Allah berikan nikmat afiat, kesehatan, dia bikin kesakitan, keadaan yang berat, yang sulit. Dia rusak stabilitas. Fakafarat bi an'amillah, mereka mengingkari nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Negeri yang damai, yang tentram, yang tenang, yang rezekinya datang dari berbagai arahnya. Dari atas berupa air hujan, Allah Ta'ala berikan hujan. Dari dalam bumi Allah tumbuhkan tanaman-tanaman. Rezeki Allah Subhanahu wa taala berikan dari segala macam arahnya. Akan tetapi mereka tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Fa'adhahu Allahu
libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Yang mana dikarenakan mereka tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, mereka mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada mereka kelaparan. Allah angkat nikmat berupa makanan, Allah timpakan kelaparan bagi mereka. Allah angkat nikmat keamanan dan Allah ganti dengan ketakutan. Diangkat keamanan, berubah menjadi ketakutan, kecemasan, disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, sallallahu wasallam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang ingin mensyukuri nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia hanya dengan mensyukuri nikmat ini dapat menjaga agar nikmat-nikmat tersebut tetap terus ada dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama adalah hendaklah penduduk negeri tersebut melihat kepada negara ataupun daerah ataupun kampung yang di sana tidak ada keamanannya, yang di sana sedang tertimpa perang, yang di sana sedang terjadi kerusuhan. Maka dengan melihat dan membandingkan bagaimana keadaan yang ada di kampungnya, di negerinya, dengan keadaan di kampung atau negeri yang penuh dengan gejolak, penuh dengan peperangan, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana keadaan saudara-saudara kita di Palestina, yang pada hari ini mereka terus digempur oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada hari ini mereka sangat sulit mendapatkan makanan, bahkan air bersih sekali sulit bagi mereka untuk mendapatkannya. Bandingkan dengan negara kita, negara Indonesia, yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan. Maka hendaklah kita bersyukur. Di antaranya yang pertama adalah dengan melihat bagaimana keadaan orang-orang yang jauh lebih sakit daripada kita. Kemudian yang kedua, hendaklah kita menjaga persatuan umat Islam dan jangan mudah terprovokasi, jangan mudah dipecah belah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguhlah kalian dengan Al-Qur'anul Karim. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Janganlah kalian saling bertikai. Janganlah kalian saling berkelompok-kelompok, berpecah belah sehingga merusak persatuan tersebut. Kemudian yang ketiga, hendaklah kalian menjauhi fitnah, ya tertib, agar kita dapat mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menghindari fitnah. Sebagaimana apa yang diwasiatkan oleh Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika kalian mendapatkan kabar tentang keluarnya Dajjal, maka hendaklah kalian jauhi Dajjal tersebut. Kalian jauhi sejauh-jauhnya fitnah tersebut. Jangan mau tahu, jangan kepo, jangan penasaran terhadap fitnah. Dikarenakan fitnah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu jilbah
fitnah itu bagaikan gelombang lautan, yang mana gelombang ini di antara sifatnya adalah dia siap untuk menerpa, untuk menenggelamkan siapa saja yang ada di depannya. Maka untuk bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa keamanan dan stabilitas yang Allah taala berikan adalah di antara yang menjauhi fitnah, termasuk menjauhi fitnah-fitnah dari media yang ada, yang senantiasa diisi dengan berita-berita hoax, berita yang berisikan provokasi-provokasi, memancing amarah kaum muslimin, memancing keburukan demi keburukan. Maka hendaklah kaum muslimin jeli dan menghindari media-media yang dapat merusak persatuan umat. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, hendaklah kaum muslimin senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menuntut ilmu syar'i. Ketahuilah bahwasanya jalan selamat dari fitnah agar seorang dapat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengetahui jalan masuknya fitnah tersebut dan mengetahui bentuk fitnah yang ada. Oleh sebab itu dahulu Hudzaifah radhiyallahu taala sewaktu para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, beliau radhiyallahu taala bertanya tentang keburukan. Sewaktu ditanya, kenapa engkau wahai Hudzaifah bertanya tentang keburukan, beliau pun mengatakan bahwasanya beliau takut jikalau keburukan tersebut datang dan dia jatuh ke dalamnya dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Maka hendaklah belajar menuntut ilmu, mengetahui sumber fitnah, dari mana datangnya fitnah, bagaimana berkembangnya fitnah, dan bagaimana cara menghindari fitnah tersebut agar kita dapat terselamatkan dari fitnah dan kita dapat menjadi hamba dari hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, hendaklah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat menjadikan seorang hamba menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala seorang dapat bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, tidak kufur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah taala berikan, melainkan hanya dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah senantiasa kita berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala berikan kepada kita hidayah untuk dapat menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat mensyukuri nikmat keamanan yang telah Allah taala berikan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma waffiq walata umurina lima tuhibbu wa tarda. Allahumma waffiq walata umurina lima tuhibbu wa tarda wa khudh bi nawasihim libirri wat taqwa. Allahumma ij'al walata umurina min khiyarina wa la taj'alhum min syararina waj'alhum rahama bir'ayyah qa'imina bil qisti hadatan muhtadin. Allahumma ihfaz biladana
واحفظ بلاد المسلمين وولاة أمورنا وأيدهم بالحق ووفقهم للحكم بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه والله يعلم ما تصنعون.